Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluqa wa ta'lim wa intifada wa istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tuhan ila al-huda wa dalalati ala al-khair wa ibtigha'a bi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keringanan langkah serta semangat untuk dapat hadir di rumah Allah ini pada Ramadan malam ke-13 insyaallah. Tanpa terasa sudah kita lalui bersama dengan keadaan sehat walafiat, yang mana tentunya ini harus kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Sampai detik ini kita masih diberikan keamanan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang masih berbaring di atas kasur, masih sibuk dengan dunianya. Namun kita alhamdulillah dari awal Ramadan dan sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meraih pahala-pahala yang Allah janjikan khususnya di bulan Ramadan ini. Dan tentu harapannya kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, lupa juga kita kirimkan salam, salawat dan salam juga kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga nanti berkat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia, dalam setahun di situ Allah hadirkan 12 bulan, yang mana di antara 12 bulan di situ ada 1 bulan yang Allah muliakan, dan kemuliaan tersebut dapat dinikmati oleh hamba-hamba, yaitu bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Itu sendiri Allah berikan nama Ramadan yang arti dalam segi bahasa yang dari asal katanya Rom, yang berarti membakar, panas. Maka dari itu kalau masuk bulan suci Ramadan, khususnya di negeri Arab, itu biasa masuk musim puncak-puncaknya musim panas. Kalau bulan Ramadan sudah masuk di situ puncak musim panas. Makanya kalau kita biasa takbir, di situ kita temukan takbir kurma. Kenapa kurma selalu ada di bulan Ramadan? Karena kurma itu akan berbuat tatkala di situ musim panas. Minimal panasnya itu 40 derajat.
itu minimal. Kalau di bawah 40 derajat maka kurma itu tidak akan turun. Itu saking panasnya. Ini khususnya di negara Arab. Berbeda kita di Indonesia. Bulan Ramadan pun hari-hari kita hujan. Ya, itu dari segi makna bahasa. Namun dari segi makna hakikat daripada Ramadan itu sendiri yang membakar artinya yaitu adalah membakar dosa-dosa yang setiap hari bahkan setiap detik kita lakukan dalam satu tahun. Kita selalu bergelimang dengan dosa. Dan di situ Allah hadirkan satu bulan khusus untuk membakar dosa-dosa kita. Di situ Allah berikan kelapangan, diberikan peluang untuk kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan dalam satu tahun ini, maka Allah hadirkan bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan di situ adalah bulan pengampunan. Maka dari itu Ramadan di sini Rasulullah SAW mensifati sebagai bulan Sayyidus Suhur. Oleh karena itu setiap masuk bulan suci Ramadan senantiasa Rasulullah berkhutbah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, adakum Ramadan Sayyidus Suhur, telah datang kepada kalian Sayyidus Suhur, penghulu daripada bulan-bulan. Famarhaban bihi wa ahlan, maka selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut bulan suhur, bulan penghulu daripada bulan-bulan. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, di situ Ramadan menjadi Sayyidus Suhur. Kenapa Ramadan dijuluki sebagai Sayyidus Suhur? Yang pertama karena sebab di mana di bulan Ramadan di situ diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan disitulah letak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk, dan yang kedua sebagai pembeda antara hak, antara mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Maka kita disunahkan di bulan Ramadan ini untuk mensiarkan Al-Quran di seluruh masjid. Kita membaca Al-Quran, tadarus, mengkaji, dan pahala daripada Al-Quran itu sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada ayat-ayat Al-Quran, maka disitu mendapatkan satu kebaikan. Wa kullu hasanatin yudha'afu aslihan. Setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, dari setiap satu huruf Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Di situ seluruh alif lam saja dapat 30 kebaikan. Belum lagi kalau kita membaca 1 juz, 2 juz, apalagi sampai hafal, maka kebaikan dari membaca Al-Quran di situ banyak pahala yang menghadirkan untuk orang yang membacanya. Karena itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lish-shafi'in. Maka bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran kelak akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang yang setiap sampai. Maka inilah
bulan Ramadan tempat untuk kita mengkaji, mempelajari Al-Quran, yang mana di bulan Ramadan itu sendiri diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama, kenapa bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Dan yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, di mana di dalam Ramadan itu sendiri Allah hadirkan satu malam yang mana bobot pahalanya di situ khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan usia kita paling mentok 80, jarang-jarang bisa sampai 100. Nah, oleh karena itu dengan usia yang sedikit Allah hadirkan satu bulan yang mana pahalanya di situ bisa mencapai 1000. Di sini memiliki keistimewaan tersendiri untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan tentu itu menjadi kebanggaan bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad. Walaupun kita memiliki usia yang lebih sedikit dibandingkan usia umat-umat Nabi terdahulu, namun dengan usia yang sedikit Allah hadirkan pahala seperti pahalanya orang yang bisa hidup 1000. Subhanallah. Nah, maka dari itu orang-orang solihin tentu ketika dia hadir bulan Ramadan dia merasa gembira. Maka dengan kegembiraan itu mereka realisasikan dengan memperbanyak ibadah, berzikir, sholat, qiyamul lail, bersedekah, infak, dan yang sebagainya. Melakukan kebajikan yang melahirkan pahala bagi kita. Oleh karena itu, tentu ini peluang bagi kita selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan dengan sebaik. Bapak Ibu para ulama sekalian yang dirahmati Allah. Nah, terus yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur di sini karena nilai kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kalau kita menyadari akan pahala yang Allah hadirkan khususnya bulan Ramadan ini, maka senantiasa sebagaimana yang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-salat kulluha Ramadan." Kalaulah tahu umatku apa yang ada di bulan suci Ramadan itu, niscaya mereka akan berangan-angan, bercita-cita setiap bulannya itu menjadi bulan Ramadan. Hanya saja kita tidak menyadari. Kenapa? Karena pahalanya belum Allah tampakkan. Kalaulah pahala itu nampak oleh kasat mata, maka tentu semua umat manusia akan berlomba-lomba untuk meraih pahala tersebut. Hanya saja pahala itu tidak Allah tampakkan, maka di situ nampak kualitas keimanan seorang umat. Maka dari itu Imam Ghazali pun membagi tingkatan orang yang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Ada shaumul awam, ini tingkatan yang paling rendah, tingkatan puasanya orang-orang kebanyakan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Puasa hanya menahan haus, hanya menahan lapar, tanpa mendapatkan pahala dari puasa. Dan yang soalnya yang laisa min siyam illa al-ju' betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Nah, tentu ini menjadi introspeksi kita untuk melaksanakan puasa ini. Dan yang tingkatan kedua ada shaumul khawas. Shaumul khawas ini dia berpuasa
puasa tidak hanya melaksanakan untuk menahan haus dan lapar saja, akan tetapi dia menjaga pandangan mata, menjaga segala hal yang akan merusak pahala puasa itu sendiri. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang nomor 3 ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ada puasa shaumul khawasil khawas. Khawasil khawas ini tingkatan puasa yang paling tinggi, yang mana puasanya dia hanya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan andai kata Allah tidak menjanjikan surga, andai kata Allah tidak mengancam dengan nerakanya, dia laksanakan puasa karena lillahi ta'ala. Dia puasa bukan karena surganya Allah, bukan karena takut nerakanya Allah. Ini tingkatan yang paling. Dan tentu harapannya dengan kita melaksanakan puasa ini, kita selalu berupaya agar bisa mencapai tingkatan minimal tingkatan Allah. Bapak Ibu para rekan sekalian yang berbahagia. Jadi dengan hadirnya Ramadan ini, kita hadirkan rasa gembira kita, kesenangan kita, bukan seperti kegembiraan seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya. Datang Ramadan, bakar-bakaran, ya. Jalan-jalan, dan sebagainya. Bukan. Bentuk kegembiraan di sini adalah yaitu dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, yang mana sebelum masuk bulan Ramadan hanya kita biasa-biasa saja, akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan kita semakin tingkatkan ibadah tersebut dan terus berlanjut di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Dan yang terakhir, dengan disebutnya bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, di situ ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini sangat istimewa. Di situ ada panggilan iman. Yang dipanggil untuk berpuasa hanya khusus bagi orang yang beriman, bukan untuk seluruh manusia, dan juga bukan disebut di situ, bukan disebut orang Islam. Allah tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, ya ayyuhan nas, bukan orang-orang wahai manusia, tidak. Akan tetapi Allah sebutkan di situ ya ayyuhalladzina amanu. Allah sebut panggilan iman. Tentu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak beriman berarti tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, kalau kita bisa analogikan, misalkan Bapak Ibu ingin membeli sate, di situ ada tukang sate, ada tukang rujak, ada tukang es. Yang dipanggil tukang sate. Udah beli sate, kira-kira tukang rujak sama tukang es hadir? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang dipanggil tukang sate. Nah, terus apabila nanti yang dipanggil tukang sate tiba-tiba tidak mau datang, udah beli sate, tidak mau berhenti, tidak mau merespon, berarti bisa jadi tukang satenya dia budak, tidak dengar. Bisa jadi dia tidak butuh uang. Begitu juga umat Islam, tatkala di situ ada panggilan iman, ketika seseorang yang merasa dirinya beriman, namun ketika dipanggil untuk melaksanakan puasa, namun dia tidak berpuasa, itu berarti sama halnya tukang sate yang dipanggil tidak dengar budak. Atau bisa jadi dia tidak butuh.
melaksanakan ibadah puasa, maka di situ lahir karena ada keimanan. Maka atas dasar iman itulah kita melaksanakan puasa. Nah, yang mana dengan keimanan tersebut Allah berikan gelar, Allah berikan titel bagi mereka yang melaksanakan puasa, la'allahu tattaqun. Allah berikan titel menjadi orang yang bertakwa. Nah, puncak daripada segala ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, khususnya puasa, itu tiada lain tiada bukan untuk menggapai ketakwaan kita, yang mana dengan ketakwaan Allah berikan janji bagi mereka khususnya yang berpuasa, sebagaimana Allah sampaikan, as-shahidina was-shahimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wal-dzakirina Allaha katsiran wal-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran. Orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, wal-hafidhina furujahum, dan menjaga kemaluannya baik itu laki-laki maupun perempuan, wadzakirina Allaha katsiran, dan orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah baik itu laki-laki maupun perempuan. Atau Allah berjanji kepada mereka yaitu ampunan serta ajran, yaitu pahala yang tinggi. Nah, subhanallah, mudah-mudahan dengan puasa yang biasa kita lakukan, dengan harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan harapan senantiasa kita diampuni segala dosa-dosa, baik yang kami lakukan maupun dosa-dosa yang kami lakukan. Baik kamu para sekalian yang bermanfaat, mudah-mudahan dengan segala amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini akan memberikan asar dampak, sehingga ketika keluar di bulan suci dari bulan suci Ramadan nanti kita bisa tambah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan bisa meningkatkan keistiqomahan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu warahmatullahi sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf